Georgie punya pacar, right? Punya. Udah berapa tahun? 2 tahun. Udah 2 tahun. Kalau seumpamanya Georgie ketahuan bahwa pacarnya itu selingkuh. Nah, mukanya langsung, ini tolong di close up ke mukanya dulu ya. Ini langsung mukanya berubah nih. Nah, kalau seumpamanya ketahuan selingkuh. Aduh, itu pasti akan ada 1000 pertanyaan. Pertama, selingkuh yang gimana dulu, yang berapa kali, yang terus mau diapain, terus yang mau gimana, ini selingkuh yang seperti apa. Tapi udah pasti kayaknya aku sih ngamuk-ngamuk sih. Tapi masih mau sama laki ini? No. Langsung flat out, no. Tapi dia bilang ini memang kesalahan, one night stand, mabok, terus nggak sadar dia tuh melakukan apa. Nggak bisa, karena menurut aku walaupun kita udah dewasa, kita punya responsible, aku juga bisa mabok, tapi aku bisa pulang ke rumah aku sendiri dan nggak ngapa-ngapain. Walaupun sebenarnya aku nggak bilang aku laku, cuman nggak mungkin lah nggak ada cowok yang ngeliatin orang ngajak kenalan, tapi aku nggak ikut dia pulang. Itu kan berarti kita punya control ourselves, kita punya kontrol diri sendiri dan tanggung jawab. Jadi aku nggak terima. 5 tahun kemudian kalian berdua sudah menikah, sudah punya anak. Dan ketahuan selingkuh. Oh no. Itu gimana tuh? Ini kalau ngomongin udah menikah mungkin aku nggak. Iya, susah ya Bu kalau udah ngomongin menikah sama punya anak ya. Aku nggak bisa ngebayangin posisi aku di seperti itu, tapi aku yakin akan lebih sulit untuk cuma bilang oke, kita pisah. Itu mungkin akan lebih sulit daripada lagi pacaran. So I'm gak yakin soal itu ya. Selingkuhnya nggak hanya sekali. Pertama kali sudah dimaafkan, kedua kali sudah dimaafkan, dan dia tuh janji tidak pernah akan dilakukan lagi. Tapi terus berapa bulan, berapa tahun kemudian ketahuan bahwa masih aja selingkuh terus. Ya, berarti udah nggak bisa. Tapi harus ketahuan dulu kayak gitu. Ya, ini mungkin, aku juga nggak yakin, tapi ini mungkin kalau posisinya kita sudah menikah, udah mungkin 5-10 tahun, udah punya anak, ada sesuatu yang harus lebih dijaga daripada kita pacaran. Mungkin kalau itu terjadi sekali dengan alasan nggak sengaja atau apa kesalahan, iya. Tapi kalau udah 2-3 kali, 4 dan seterusnya. Sorry, backtrack dikit ya. Ya. Nggak sengaja itu gimana ya? Kalau sumpahnya selingkuh nggak sengaja. Ya, mungkin kayak kata ibu tadi, mungkin kemabokan atau apa, kesalahan, tapi nggak ada kelanjutan lagi, nggak punya nomor telepon, oke, enough. Mungkin kalau di posisi aku udah menikah 10-15 tahun dan udah punya anak, mungkin akan lebih bisa menerima dan memaafkan sekali. Tapi kalau bisa dimaafkan? Mungkin. Tapi kalau 2 atau 3 kali udah pasti enggak. Tapi dimaafkan bisa? Pikirkan dulu deh. Dimaafkan mungkin nggak bisa, dilupakan lebih nggak bisa lagi. Tapi mungkin untuk berusaha untuk tetap jalan dan kayak memperbaiki, mengulang lagi, mungkin untuk sekali bisa. Tapi untuk 2-3 kali nggak bisa. Itu karena yang dipikir adalah kita sudah menikah, kita punya anak, ya udah coba sekali buat anak, karena aku tahu rasanya divorce parents itu kayak gimana. Aku juga kalau bisa nggak mau ya. Cuma mungkin kalau 2-3 kali ya nggak bisa ya Bu ya. Itu selingkuh. Seumpamanya ini sekarang masih lagi pacaran ya. Pacar kamu tuh pulang mabok, terus nggak suka sesuatu, itu langsung main tangan. Aduh, itu gimana? Buat aku red flag itu salah satunya main tangan. Tapi terus setelah itu dia bilang maaf banget karena saya mabok, itu nggak sadar saya itu lagi ngapain. Nggak bisa. Main tangan dia flat out no. 5 tahun kemudian sudah menikah. Oh no. Gak bener sih kalau sebenarnya memang lagi
masih pacaran, itu kamu tuh masih sendiri, itu lebih langsung mudah. no means no. Iya. Tapi setelah menikah, then what? Udah punya anak, udah punya sekarang 2 anjing, punya 4 anjing gitu. Udah happy big family. Itu gimana tuh? Aku kasih kesempatan sekali. Setelah udah main tangan? Iya, mungkin main tangan sekali, tapi kalau itu terjadi lagi, enggak. Kamu punya anak, dia main ke anak. Waduh. Berat ya itu. Karena beda ya, maksudnya kalau anak sama kita bisa lebih handle itu daripada anak. Dan aku sangat jaga banget sama yang namanya childhood trauma. So I think mungkin aku akan berusaha untuk ngasih, nggak akan ngebiarin dia lepas gitu aja. Jadi kayak misalnya, oke, kalau main tangan sama anak kamu, oke, kita harus gimana caranya memperbaiki ini dan nggak ada yang kedua. Aku akan kasih kesempatan satu, karena menurut aku orang itu berhak mendapatkan kesempatan kalau dia bisa memperbaiki. Tapi mungkin itu juga nggak akan maaf, dimaafin. Itu pasti aku akan kasih dia hard time sampai dia benar-benar menyesal dan ngerti itu tuh nggak baik, itu salah. Tapi one chance only. Jadi kalau seumpamanya yang dari aku lagi dengar ya, kalau pacaran itu no chance, zero. No. Tapi untuk anak, kalau seumpamanya udah punya anak, udah menikah udah berapa tahun, itu untuk segala sesuatu one chance. Setelah itu kalau seumpamanya itu one chance tuh udah disia-siakan, no more.